Bapak-bapak semua yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Nizar Bahauddin, SHMH, sebagai mediator yang telah Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan penggugat dan tergugat. Baik, perkenalkan nama saya Haji Irfan Nafis Kalaudin Wafa. Nah, di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Monggo, silakan Bapak tergugat. Baik, perkenalkan nama saya Agus Baidillah sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang moderator. Dan pada sidang ini, Bapak-bapak telah sepakat, telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menitipkan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan apa saja tahapan-tahapan dalam mediasi. Di antaranya yang pertama yaitu saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk secara bergantian. Kemudian saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita akan masuk tahap negosiasi. Nantinya apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak-bapak, apakah setuju dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut? Baik Pak, saya setuju. Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada sore kali ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan penjelasan dulu dari Bapak penggugat, yaitu Bapak Wafa terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Pak Kubet sebagai pihak tergugat, apakah setuju? Setuju Pak, silakan. Oke, silakan Bapak Wafa sebagai penggugat untuk menjelaskan titik permasalahannya. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi Pak, Bapak Ubed itu mempunyai hutang kepada saya yang nominal dia berhutang. Nah, dalam surat perjanjiannya itu Bapak Ubed itu berjanji akan membayar atau melunasinya di bulan November tahun 2021 kemarin, Pak. Namun sampai saat sekarang ini, nah Bapak Ubed itu nggak ada tanggapan sama sekali, Pak. Saya sudah melayangkan somasi beberapa kali dan tidak ada tanggapan dari Pak Ubed ini, Pak. Begitu, Pak. Jadi artinya Bapak Wafa ini kecewa dengan kejadian ini? Jelas Pak, saya sangat kecewa sekali Pak. Dan Bapak ingin agar pembayaran segera dilunasi, betul Bapak? Ya betul Pak, karena utangnya Pak Ubed ini nih bisa dibilang besar banget Pak untuk kelas menengah ke atas ya. Nah, dan Bapak Ubed itu udah sepakat di dalam surat kesepakatan atau surat perjanjian tersebut untuk pembayaran hutang tersebut, namun sampai jatuh tempo berapa bulan sekarang malah nggak ada tanggapan sama sekali, seakan-akan nggak bertanggung jawab Pak Ubed ya Pak. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat yaitu Bapak Wafa, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pihak tergugat yaitu Bapak Ubed untuk menyampaikan hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak Ubed. Jadi gini Pak, terus terang saja ya, saya pun kecewa atas tindakan Bapak Wafa. Apakah tidak ada jalan lain
Selain mengajukan gugatan, masih banyak jalan lain kan, berunding misalnya, dan saya berpikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Weh Pak Itu, Ubed, Pak. weh, lu jangan kebanyakan ngomong lu. Gue udah ngelayan teguran berapa kali ke lu nggak ditanggapan sama sekali. Kok sekarang malah ngomongnya kayak gitu? Coba situ pas saya tegur respon dengan baik. Nggak akan saya bawa ke persidangan ini, ke proses mediasi ini. Tolong sadar diri lah, Pak. Bapak-bapak harap tenang dulu. Kalau salah satu pihak berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang dari kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak akan bisa dilanjutkan. Bagaimana Bapak Wafa? Apakah bisa tenang mendengarkan dulu penjelasan dari pihak tergugat? Maaf Pak, saya kelewatan emosi tadi Pak. Baiklah, silakan Bapak Ubed untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini ya Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan Bapak-bapak dengan menggugat saya karena gugatan ini menyangkut nama baik saya dan nama baik saya tercoreng, Pak. Oke. Jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Pak seperti itu? Iya Pak, betul sekali. Itu yang saya harapkan. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, yaitu Bapak Wafat, dan pihak tergugat, yaitu Bapak Ubed, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu Bapak-bapak menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian menginginkan agar permasalahan cepat terselesaikan. Seperti itu yang kalian maksud, benar begitu? Benar Pak. Benar Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Wafa dan Bapak Ubed ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Wafa menganggap bahwa Bapak Ubed sebagai terutang yang dapat dipercaya. Begitu pula sebaiknya Bapak Ubed menganggap bahwa Bapak Wafa sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan bagaimana kelanjutan dari hutang piutang tersebut di kemudian hari? Ya kayak yang udah saya jelasin itu loh Pak. Bapak Ubed itu harus melunasi hutangnya kepada saya Pak. Karena udah lewat jatuh tempo sekali itu. Dari bulan November, sekarang bulan apa? Januari. 3 bulan Pak. Baik, jadi Bapak ingin agar semua hutang-hutang itu cepat terlunasi. Benar begitu Bapak? Benar Pak. Baiklah, mengenai penjelasan dari Bapak Wafa, apakah dari pihak tergugat yaitu Bapak Ubed ada tanggapan? Ada Pak. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Wafa karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Baiklah, dari penjelasan dari pihak penggugat dan juga tergugat, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat terselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Wafa dan Bapak Ubed dapat dilanjutkan. Benar begitu Bapak-bapak sekalian? Iya Pak, benar Pak. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan ini. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan ini nantinya di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahannya itu ada dua, yaitu yang pertama bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, dari kedua poin ini, yang ingin Bapak-bapak sekalian untuk bahas terlebih dahulu yaitu yang mana? Bagaimana Bapak-bapak? Yang jelas, saya ingin Bapak Ubed itu secepatnya melunasi hutangnya kepada saya. Hanya itu Pak. Cepat mungkin Pak.
Baiklah, selanjutnya untuk Bapak Ubed, bagaimana menurut Bapak? Jadi gini Pak, terus terang ya, mengenal pelunasan hutang piutang, ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu ya Pak. Gitu Pak. Oke, baiklah Bapak Wafa. Apakah dari pihak Bapak Wafa ada pertimbangan lain? Tidak, Pak. Saya mengalah kepada Bapak Ubed. Silakan untuk membicarakan nama baik dulu, Pak. Baik, agenda pertama yaitu membahas nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya baru mengenai pelunasan hutang. Apakah Bapak-Bapak setuju? Setuju, Pak. Setuju Pak. Oke. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak-Bapak sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang mau mengusulkan terlebih dahulu tentang permasalahan ini? Saya dulu, Pak. Baik, silakan. Sebenarnya ya, hubungan saya sama Bapak Ubed itu cukup baik, Pak. Sebelum terjadinya hutang piutang yang dalam kasus ini, Pak. Nah, namun Bapak Ubed itu malah kayak memanfaatkan gitu loh, memanfaatkan kebaikan saya. Dan malah setelah jatuh tempo itu saya kabarin, kasih teguran juga nggak ada tanggapan. Ya mau gimana lagi, Pak? Sangat sulit ini bagi saya, Pak. Karena saya juga butuh duit, Pak. Saya hanya orang biasa, Pak. Oke, gimana Bapak Ubed? Ada tanggapan? Dalam hal pelunasan ini ya Pak, utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Tapi saya harap tidak dalam waktu dekat ini. Karena jujur saja, saya sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Harap pengertiannya ya Pak. Baiklah, apakah Bapak Ubed memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Wafa? Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis, Pak, mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Boleh, Gimana? saya setuju. Boleh, saya setuju apa yang dibicarakan Bapak Ubed. Silakan, Pak, dilanjut untuk pembuatan suratnya. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Wafa sebagai pihak penggugat dan juga Bapak Ubed sebagai pihak tergugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran hutang di kemudian hari. Bagaimana kita membahas usulan poin 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap menjaga hubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas ya, saya untuk selanjutnya seharusnya Bapak Wafa tidak mengambil tindakan gegabah seperti ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan itu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Bapak Wafa. Itu Pak. Baiklah, saya melihat Bapak Ubed bertekad untuk menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Bapak Wafa? Silakan Pak. Begini, Pak. Awalnya saya juga nggak ingin hal ini terjadi gitu loh, Pak. Bawa-bawa ke persidangan. Nah, kalau ada kejelasan dari awal gitu loh mengenai pelunasan utang piutang Bapak Ubed kepada saya juga nggak akan melakukan hal ini, Pak. Gitu. Baiklah, dari penjelasan para pihak saya melihat bahwa Bapak Wafa dan Bapak Ubed sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Untuk selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Bapak Ubed?
Ini Pak, mengenai pelunasan hutang ini, saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Saya mohon kesabaran Bapak-Bapak, karena saya minta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Karena saya dalam ekonomi sekarang. Baiklah, Bapak Wafa, dari pihak Bapak Ubed sudah memberikan kepastian mengenai pelunasan hutang. Ada tanggapan dari Bapak Wafa? Silakan. Saya sih nggak masalah ya Pak mengenai pelunasan dalam waktu 3 bulan tersebut. Asalkan ya, ini dicatat baik-baik, asalkan dalam 3 bulan tersebut Bapak Ubed itu melunasi seluruh hutangnya kepada saya. Begitu Pak. Baiklah, jadi begini, pihak Bapak Wafa ini membutuhkan kepastian dari Bapak Ubed. Apakah Bapak Ubed bisa menjamin bahwa semua hutangnya akan terlunasi dalam 3 bulan ke depan? Gimana Bapak Ubed? Ya pastinya akan saya lunasi Pak. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Wafa, ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya Pak. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan. Dan saya akan melunasi saat itu juga. Itu Pak. Baiklah, menurut saya usulan dari Bapak Ubed sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Wafa atas usulan dari Bapak Ubed tersebut? Jadi terus terang aja ya Pak ya. Saya tuh sebenarnya itu ingin Bapak Ubed itu melunasi hutangnya kepada saya itu secepatnya Pak. Namun apalah daya, ya udahlah dalam 3 bulan nggak apa-apa. Dengan syarat dalam waktu 3 bulan tersebut pelunasan secara keseluruhan Bapak. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik antara keduanya dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan ataupun cicil dalam 3 bulan ke depan, yaitu bulan ketiga harus sudah terlunasi semuanya. Dan artinya dalam 3 bulan ke depan hutang-hutang dari pihak tergugat yaitu Bapak Ubed kepada pihak penggugat yaitu Bapak Wafa harus sudah terlunasi. Benar begitu Bapak sekalian? Benar Pak, seperti itu. Benar Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan nantinya akte perdamaian. Maaf Pak, saya mau nanya. Itu perbedaannya 2 klausul itu apa ya? Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan 2 klausul tersebut. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim, yang kemudian menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Begitu Bapak Wafa. Waduh, berarti harus dibukukan ke majelis hakim ya Pak ya? Soalnya ada poin-poin dari Bapak Ubed yang belum terpenuhi gitu loh Pak. Bagaimana Bapak Ubed? Apakah Bapak setuju? Iya Pak, saya setuju Pak. Baiklah Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah tercapai pada sore kali ini. Yang nantinya akan ditandatangani kepada dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian mediasi kali ini. Saya selaku sebagai moderator, yaitu Muhammad Nizar Bahaudin, untuk pamit menyelesaikan mediasi kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.